Kalau mau kita pegang, yakinkan benda apapun yang ada curigai. Apalagi dia pegang, ada benda tajam, botol, apalagi senjata api. Singkirkan dulu, jangan langsung dipegang kayak gini. Ya, kuatin ya. Nah, kalau mau pegang aman adalah tangannya dibalik dulu. Kalau ada panas, ada refleks apapun dia refleksnya gini. Nah, tuh. Tapi kalau dia gini, nah. Tapi sentuh dulu kayak gini. Pak, kalau sudah aman baru tepuk pundaknya 3 kali aja. Pak, bangun Pak. 1. Pak, bangun Pak, buka matanya. 2. Bangun Pak, buka mata Pak. 3. Kalau 3 kali nggak bangun namanya nggak sadar. Jangan pakai cara-cara lain, ditampar. Jangan ya. 3 kali nggak bangun namanya tidak sadar. Jangan pakai cara lain. Nanti kesana kalau kita pakai cara lain ditampar-tampar itu menyakiti. Malah nggak yakin sama kita bisa nolong atau enggak. Nah tapi ada proses di sini. Ya. Pada saat nanti ternyata orangnya sadar. Nah itu harus kita komunikasi juga. Karena ada kemungkinan ini salah paham pada saat menolong. Jadi perkenalkan diri Anda. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bayung Basir. Saya punya kemampuan pertolongan pertama, bisa saya bantu. Nah kalau korban bisa jawab iya, Anda secara hukum dilindungi dan boleh menolong. Ya, karena Anda punya kualifikasi. Terus kalau dia nggak sadar, nggak bisa jawab iya, paling nggak ngangguk, Anda boleh menolong. Yang kedua, kalau dia nggak bisa karena dia pingsan, ada temannya, ada kakaknya, ada adiknya, atau ada orang tuanya menyatakan iya, Anda boleh. Ya, kalau nggak ada semuanya, audiens yang nonton di sini menyatakan iya, baru Anda boleh sentuh ini korban. Nah, kalau nggak ada orang ya nggak apa-apa langsung. Tapi perlu diingat kita ini budaya kita di timur, nggak boleh main pegang-pegang langsung dan nggak boleh membuka. Kalau nanti dilihat di YouTube boleh dibuka, itu di barat. Beda di kita ya. Nah nanti kalau itu hargai dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau memang nggak mau disentuh, pakai media yang lain. Ada perempuan, Mbak tolong pegang ini, ada yang kemungkinan dia cedera. Jadi kalau memang nggak pegang, nggak boleh langsung. Ya, tapi kalau kedaruratan biasanya sah saja dalam kondisi yang dikatakan darurat. Nah, terus apa lagi kita lakukan? Udah melihat ini, ya tidak ada nyeri. Kalau nyeri ini pakai suara nggak bangun tadi. Nyeri itu gimana? Direspon dicubit. Ya kalau cubit gini ya, jangan kecil, gini aja gede. Kalau ada respon nyeri, berarti dia ada rasa sakit. Kalau memang dia jago prank, taruh di ulu hatinya kayak gini. Ya, taruh di ulu hatinya, lihat mukanya, tekan. Pasti dia ngap-ngapan. Kalau dia pura-pura. Ya. Ya, nggak ada orang ditekan di sini bisa bertahan kayak jago prank itu. Ya. Tekan. Jadi kalau dia ada respon nyeri walaupun matanya nggak melek, aduh, nah itu bagus, responnya bagus. Ya, terus apa lagi? Berarti kalau nyeri, dia respon nyeri nggak ada, berarti dia statusnya apa? Tidak sadar. Ini kalau nyeri nggak ada, berarti statusnya tidak sadar. R sudah selesai. Kalau status tidak sadar, kita cek apa? Sirkulasi. Apa sirkulasi itu? Jantungnya berdetak atau tidak? Cara ngeceknya bagaimana? Ya, cara ngecek jantung bagaimana? Di pembuluh darah, nadi karotis. Taruh di sini. Tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4. Bukan di sini, di sini. Jadi kalau laki-laki di tengah, ambil kiri dan kanan. Tunggu 10 detik, jangan 1 detik kayak misalnya nggak ada, ya baru 1 detik. Tunggu dulu. Karena kemungkinan dalam 10 detik bisa dikatakan bisa cepat, bisa lambat. Yang tidak normalnya adalah baru kita hitung per menit. 1 menit orang dewasa itu adalah 60 kali, maksimum 100. Jadi kalaupun ada, kita cek 1 menitnya berapa. Ya, nah baru apa yang kita lakukan lagi? Cek denyut nadinya, ada atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti statusnya apa? Ingat nggak Marco? Kalau tidak ada denyut nadi statusnya apa? Mati klinis. Mati klinis bersifat sementara dan pastinya golden time-nya hanya 10 menit. Nah, begitu cek nadi tidak ada, harus dipompa sebanyak 30 kali melewati dada. 30 kali. Kalau ada berarti cek nafasnya. Ini kan kalau tidak ada. Kalau ada berarti cek nafas, airway. Buka jalan nafasnya. Ya. Kemudian kalau denyut nadi tidak ada berarti dia tidak bernafas. Ya enggak? Ada orang yang jantungnya berdetak bernafas. Enggak ada. Tapi kalau dia bernafas harus dicek nafasnya. Ada atau tidak dengan cara membuka jalan nafas. Nanti kita kasih tahu. Kemudian diikuti dengan hembusan nafas.
Breathing ini kalau ternyata di masa pandemi ini berbahaya, kita tertular, jangan dilakukan. Hanya alat ini yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita hembusin mulut ke mulut berbahaya masa pandemi nggak boleh dilakukan. Berarti yang kita lakukan apa paling minimum? Hang only 30 kali per menit. Ya, jadi caranya begitu dinyatakan di sini ternyata dia tidak sadar, cek denyut tadinya tidak ada, tekan di dada sebanyak 30 kali. Cara tekannya gimana? Ya, jangan dibuka langsung pakaiannya. Kita ini di timur, lain dengan di barat. Pertemuan tulang rusuk, ini namanya ulu hati. Di atasnya kita taruh 2 jari, di sampingnya ini baru jantung. Jantung itu di mana? Iya, di mana? Di kanan. Kiri. Kiri. Dada itu di tengah, Pak, Bu, ya. Oh, dada iya. Kerucutnya ke kiri. Orang masih nyebutnya bahwa jantung di kiri. Kalau di kiri kita tekan, ini tulang rusuk, jarang-jarang ditekan patah. Jantung itu di tengah. Kerucutnya ke kiri. Jadi jangan diambil kirinya. Jadi nggak ada jantung di sini, nggak ada. Jantung itu di tengah, kerucutnya arahnya ke kiri sedikit, ujungnya doang. Jadi kalau kita tekan itu di tengah. Jadi pertemuan tulang rusuk ini ada 2 jari. Nah ini jantung. Yang kita tekan itu tulang dada, sternum namanya. Jadi kalau mau kita tekan juga artinya harus perhatikan ya, tekniknya kayak gitu. Jadi pertama posisinya begitu dinyatakan dia tidak sadar, dibangunkan, minta bantuan, denyut nadi tidak ada, statusnya mati klinis, golden time-nya berapa? 10 menit. Jangan buang-buang waktu lagi. Tentukan posisi jantung. Pertemuan tulang rusuk, ini lepas, taruh 2 jari, ini tunjuk. Nah, ini jantung nih, ini taruh di sini. Ya, ini lock. Nah, baru kita tekan. Begitu tekan, juga jangan langsung dipompa. Tekan dulu pelan-pelan. Kalau ada krek bunyi aneh, berarti diem dulu. Lihat. Ternyata yang patah di tulang rusuk, statusnya mati klinis. Patah di tulang rusuk, statusnya mati klinis. Terusin nggak? Terusin. Ini patah nih, krek ya. Statusnya mati klinis. Patahnya di tulang rusuk, diterusin nggak? Terusin. Pompanya. Terusin, karena kalau nggak kita terusin dia Mati benar. Nah, jadi ini nggak berbahaya di sini ya. Jadi pada saat ada bunyi aneh, pada saat itu di pernyataannya siapa yang menyatakan? AHA, American Heart Association. Jadi pada saat ada bunyi aneh tetap lakukan ini. Ya, karena kalau kita berhenti saja 10 menit otak nggak dapat oksigen, kemungkinan dia akan mati biologis atau mati sebenarnya. Apa tanda-tanda mati biologis? Kalau mati klinis tandanya apa? Mati klinis. Tidak ada nafas, tidak ada denyut. Nah, itu statusnya mati klinis. Nah, setelah 10 menit ke atas, berarti namanya mati biologis, sudah jadi mayat. Berarti apa tandanya? Yang pertama, sudah jadi mayat. Nih, matanya gini, ini mata nih. Ini namanya pupil mata. Ini orang normal kayak gini, tuh. Kalau udah nggak ada bagaimana? Udah nggak ada itu membesar. Nah, dokter suka periksa ya, udah nggak ada. Tapi yang menyatakan dia sudah meninggal hanya dokter. Kita tahu pupil matanya membesar. Dan pupil mata kalau dia dalam posisi normal, kalau di center gini 10 detik aja dia kecil, mengurangi cahaya. Kalau dimatiin lampunya dia membesar, artinya dalam posisi sedang. Nah itu cara kerjanya tergantung dari saraf Anda. Kalau orang jatuh dari ketinggian, pupil matanya bisa mengecil. Orang dianiaya mengecil, orang kesetrum mengecil. Nah, tapi kalau orang udah nggak ada itu membesar. Tapi pada saat nanti suka dicek kesehatan di center ya, kecil sekali cahayanya. 10 detik aja kalau dia bisa berubah berarti normal. Nah nanti kalau tanda-tandanya sering orang cedera itu apa? Pemakaian narkoba. Makanya kalau di tempat-tempat orang yang suka pakai narkoba, polisi suka nangkap nggak pakai senjata, pakai senter 150 lumen cahayanya. Diginiin aja sama dia. Kalau dia posisi langsung silap, oh berarti normal. Tapi kalau dia begini, 5 detik bisa bertahan, nah tangguh 1. Karena apa? Dia sarafnya sudah terganggu, responnya udah nggak bagus. Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau udah nggak ada ini membesar. Dan kita nggak boleh menyatakan orang ini sudah meninggal, hanya dokter saja. Tanda pasti mayat yang kedua apa? Tanda pasti mayat kedua. Luka mematikan. Apa itu luka mematikan? Ya udah buntung kan bersifat menetap, mati biologis. Udah buntung bisa balik lagi palanya. Namanya luka mematikan. Lagi anak-anak CPR ya,
lagi CPR 1, 2, 3, katanya udah kok nggak ada denyut tadinya, lama-lama kita lihat lehernya udah putus ya, udah tanda pasti mayat, artinya bersifat menetap nggak bisa balik lagi. Terus ada pembusukan, bau busuk dan bengkak, namanya mayat, nggak perlu lagi lakukan CPR. Terus yang terakhir apa? Lebam mayat. Lebam mayat itu lebamnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, di posisi dia paling terakhir. Ya, nih. Jadi kalau dia meninggalnya kayak begini, lebamnya di bawah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dia posisi meninggalnya begini, lebam mayatnya di samping. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan lebam-lebam kayak dipukul. Kalau dia begini, lebam mayatnya di muka. Jadi salah satunya saya sering cari orang hilang di gunung yang kemungkinan sudah 4 hari nggak ketolong meninggal. Posisinya telungkup tuh, ya. Begitu ketemu 4 hari dibalik, hitam semua mukanya. Kalau kata orang sana, wah disedot sama penghuni sini. Padahal itu tanda pasti mayat, normal aja. Ya, di pantai selatan juga kayak gitu, hilang, ya tenggelam. 5 hari baru ketemu, mukanya hitam, matanya hilang. Wah ini diambilin Nyi Roro Kidul. Padahal itu tanda pasti mayat, normal saja. Kalau dia dibawa ke kedalaman, jantung pada pecah, mata bisa keluar, jam saja sudah pecah. Itu kemungkinan apa? Tekanan. Jadi lumrah saja, jangan dikait-kaitkan dengan kayak gitu. Tapi kalau ada lebam mayat, itu tanda pasti mayat yang di posisi terakhirnya kemungkinan lebih rendah. Dia telungkup kayak begitu. Ya, jadi kalau yang kayak gitu nggak perlu lakukan pertolongan pertama. Jadi prioritasnya adalah orang tidak sadar, ya, kemudian tidak ada tanda-tanda pasti mati biologis. Nah, cara saya melakukannya bagaimana? Kalau statusnya mati klinis, ya, tidak ada denyut nadi, saya lakukan 30 kali kompresi. Tentukan posisi jantung, jantungnya udah ditentukan, taruh, lakukan seperti ini, hitungan tahu. Jadi nggak boleh dihentak, tangannya nggak boleh bengkok kayak gini, lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berapa? 31 ya. Jadi kalau 1 sampai 10 boleh. 1 sampai 10, 10-nya jadi 20. 1 sampai 9 yang ketiganya jadi 1. Itu satu siklus untuk menandakan. Kita akan melakukan 5 siklus. Jadi kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Jadi 20 kita sebutkan 2 siklus. Dan kita melakukan 5 siklus. Setelah 5 siklus baru kita cek dengan tadinya. Di sini ada 2 teknik. Kalau masa pandemi kita nggak melakukan hembusan nafas. Jadi kita sebutnya hand only. 120 kali per menit. Berarti berapa siklus dibagi 30? 120. 4. Berarti 4 siklus kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan dengan kombinasi hembusan nafas, biasanya berdua. Berarti 5 siklus kita lakukan. Nah, jadi setelah 30 ya, cara naruhnya kayak gini kalau ada. Ini namanya ambu bag. Kemudian ada indikator kalau udaranya masuk, dadanya mengembang. 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru siklus kedua. 1, 2. Ini enaknya berdua, kalau sendiri agak repot. Tuh, udah tolong. Posisinya gini. Kakinya gini. Di sini. Cara pegangnya gini ya. Posisinya saya yang mencet. Rekan kita nanti yang pegang. Nah, next time kalau mau ada pelatihan seperti ini penting. Ya. Ditekan dulu. Nanti nempel kita. Nempel. Nah, ya, ini berangkat ke atas. Nah, jadi kalau saya pencet gini, tuh naik 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Saya melakukan ini. Setelah 3 siklus dia gantian. Setelah 3 siklus dia yang kompresi. Taruh posisi jantungnya. Ya kayak gini. Terus tekan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, buru-buru. 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Oke, pencet ini. Ya, pencet ini. 2 kali. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5. 1